warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Anggraini Setiawati dari kelas A119 dengan NIM 13519100033. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen dengan mata kuliah farmasi bahan alat yang saya pilih. Berikut saya akan menjelaskan yang pertama, apa yang dimaksud dengan rancangan penelitian eksperimen. Yang kedua, ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimen. Yang ketiga, berdasarkan modus pengendalian situasi penelitian, rancangan eksperimen dibagi menjadi berapa. Yang keempat, jenis-jenis rancangan eksperimen. Saya akan menjelaskan dalam video ini, semoga menarik ya. Kita mulai ya. Saya akan menjelaskan yang pertama, apa yang dimaksud dengan rancangan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian eksperimental adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat. Korelasi hubungan sebab akibat dipelajari dengan memberikan perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian untuk kemudian dipelajari efek perlakuan tersebut. Bagaimana korelasi sebab akibat dapat diungkap melalui rancangan eksperimental adalah dengan adanya manipulasi atau perlakuan peneliti terhadap subjek penelitian, lalu efek manipulasi tersebut diamati. Secara klasik, rancangan eksperimental diwujudkan dalam bentuk penelitian yang membagi subjek penelitian menjadi dua kelompok yang sama persis kondisinya. Satu kelompok diberi perlakuan disebut sebagai kelompok perlakuan atau kelompok eksperimen. Sementara kelompok lain tidak diberi perlakuan atau kelompok kontrol. Rancangan eksperimental memiliki kapasitas uji korelasi yang paling tinggi dibanding dengan rancangan analitis observasional. Pada penelitian kohor dan kasus kontrol, pengujian dilakukan hanya pada taraf ada atau tidak adanya korelasi antara faktor resiko dan efek atau penyakit. Sementara kedalaman korelasi sebab akibat tidak dapat dibuktikan secara empiris. Kesimpulan adanya mekanisme hubungan sebab akibat pada penelitian observasional hanya sampai pada level dugaan atau dugaan keras berdasarkan landasan teoritis atau penelaah logik yang dilakukan peneliti. Yang kedua, ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimental ada 3 ciri, yaitu yang pertama, manipulasi suatu variabel. Yang kedua, mengamati perubahan efek pada variabel lain atau variabel dependen. Yang ketiga, pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, berdasarkan modus pengendalian situasi penelitian, rancangan eksperimen dibagi menjadi 2 jenis, yakni yang pertama, eksperimen murni, dan yang kedua, eksperimen semu atau kawasi. Yang keempat, jenis-jenis rancangan eksperimental dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jenis rancangan pra-eksperimen, yang kedua, jenis rancangan eksperimen, yang ketiga, jenis rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Dalam jenis-jenis ketiga rancangan eksperimental tersebut masih terbagi menjadi beberapa bagian. Jenis rancangan eksperimen yang pertama yaitu jenis rancangan pra-eksperimen. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, one group design, suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan X tertentu, kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua, one group pre-test post-test design, suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu,
kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Yang ketiga, the static group comparison randomized control group only design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua, jenis rancangan eksperimen. Rancangan penelitian eksperimen adalah suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan adanya keterlibatan peneliti memberikan perlakuan terhadap variabel bebas. Jenis rancangan eksperimen ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, randomized control group pretest post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Kedua, randomized Solomon Fork group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Ketiga, factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat satu atau dua variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Jenis rancangan eksperimen yang ketiga yaitu jenis rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Rancangan penelitian kuasi eksperimen adalah suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari kemungkinan hubungan sebab akibat tanpa melakukan randomisasi dalam kondisi sewajarnya dan tanpa kontrol lingkungan yang ketat. Yang pertama, the time series experiment atau longitudinal time study, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, non-randomized pre-test and post-test control group, suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi, satu kelompok diberi perlakuan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah penelitian. Terima kasih.